Jadi malam hari ini aku mau ngebahas tentang pastinya saham-saham Papa PP dari grup Barito atau grup Pak Prayogo Pangestu yang meroket. Terus pertanyaan, kenapa sih kok saham bankingnya turun? Terus sebenarnya ini aman nggak sih kalau masuk ke saham PP? Terus tarif Trump gimana gitu? Jadi katanya Trump ngasih tarif 30% untuk Eropa dan Meksiko. Nah terus kemudian Jerome Powell kabarnya nih mau resign dari The Fed. Kira-kira kenapa ya? Dan itu sentimennya positif atau negatif buat market? Langsung aja cus kita bahas. Aku akan start dari IHSG dulu dan start dari review market hari ini dulu seperti biasanya. Dan aku akan jawab semua pertanyaan yang tadi saya mention itu ya. Nanti aku akan jawab. Nah hari ini IHSG naik sekitar 0,71%, bentuknya kayak gini. Thank you giftnya yang di tok-tok yang di ke Igoy untuk lihat chartnya. Dan IHSG selamat dari pattern inverse pennant yang tidak terkonfirmasi, tapi dia menjadi pattern V-shape recovery. Hari ini naik sampai ke level 7097. Ini udah mencapai target dari V-shape recovery-nya. Nah, kenaikannya bukan didorong oleh saham-saham big banks karena big banks-nya last week sebenarnya big banks-nya tuh naik. Last week tuh di hari Jumat ya, naik karena ada sentimen dari The Fed ya, ada meeting dari The Fed ya Kamis Jumat kemarin ya. Itu menyatakan bahwa akan ada rencana pemotongan suku bunga sehingga saham-saham sektor perbankan last week itu naik. Aku refresh dulu karena ini hari Senin dan Jumat kemarin aku nggak live, mungkin teman-teman jadi ada gap di sini. Jadi aku refresh dulu. Nah terus kemudian kenapa hari ini turun? Sentimennya udah nggak ada dan duitnya muter gitu ya. Jadi hari ini yang ramai di saham PP. Nah nanti aku akan bahas juga untuk sektor perbankan ini secara khusus kenapa dia ada turun atau ada terkoreksi. Nah untuk BRI sendiri dia juga ada turun atau terkoreksi sekitar 2,58%, masih di atas support kuatnya 3650. Kemudian BMRI yang hari ini turunnya lumayan signifikan, ada penyebabnya, nanti kita akan bahas juga ya untuk BMRI ya. Masih di atas supportnya 4600, tapi di sini 4690, di sini ada satu support kecil juga. Kalau 46 ini support yang lumayan gede. Jadi di sini dalam jangka pendek BMRI kelihatan downtrend ya, semakin hari ini terkonfirmasi downtrendnya, jatuhnya dengan volume transaksi lumayan gede. Nanti aku akan bahas secara detail penyebabnya kenapa, dan juga kalau di awal seperti ini saya baru nge-review market secara garis besar dulu. Oke. Nah, terus hari ini ada saham-saham yang aktif itu dari grup PP, ada TPIA, Brand Petro, Cuan BRPT, yang ya ini contohnya, ini TPIA tadi mau breakout tapi nggak jadi breakout gitu, naiknya dengan volume transaksi yang sebenarnya tadi lumayan gede sih. Terus kemudian Brand yang naik lumayan kenceng juga. Bentar ya. Ini Brand naik sekitaran 19%, terus kemudian volumenya juga gede. Aku langsung aja bahas ya. Jadi untuk saham-saham Papa PP ini naik karena dapat sentimen apa sih? Ada beberapa pendorong sentimennya. Yang pertama itu MSCI membuka peluang untuk Brand, Cuan, dan Petro bisa masuk indeks, tapi tidak secara khusus sebenarnya untuk membahas dari MSCI-nya ngomong tentang hal itu. Tapi sejak IDX nego ke MSCI beberapa waktu yang lalu, jadi ceritanya MSCI itu gini, mereka punya satu aturan. Aku kenalin dulu MSCI ini siapa. Morgan Stanley Capital International. Nah kalau MSCI ini jadi dia punya portfolio saham gitulah kira-kira ya. Jadi untuk bahasa gampangnya, kalau ada saham yang masuk ke situ, itu bakalan jadi benchmark buat investor-investor gede yang lain untuk ikutan beli. Tapi kalau misalkan dikeluarin dari situ, itu jadi benchmark investor-investor dunia untuk keluar juga. Dan yang menarik, saham Indonesia itu banyak
dibuang dari MSCI beberapa waktu yang lalu, itu karena satu aturan. Aturan apa? Aturan kalau saham itu udah masuk UMA atau unusual market activity, jadi IDX ada bikin UMA gitu ya, kalau ada saham yang kena itu bakalan nggak bisa masuk ke MSCI. Dan itu yang bikin bobot saham Indonesia di MSCI itu terus berkurang. Nah itu problem utama, problem terbesarnya. Sehingga IDX sendiri mengatakan waktu itu ada meminta MSCI, kira-kira bahasa gampangnya gini lah, Mbok jangan kayak gitu. Kenapa? Karena di negara lain itu juga ada, intinya tuh ada UMA-nya juga gitu loh, kira-kira ada unusual market activity-nya juga. Nah tapi kok kita yang digituin gitu, yang di negara lain tuh nggak digituin gitu loh. Kenapa gitu kan ya. Jadi sebenarnya sih kalau aku ngelihat MSCI ini mungkin ngelihat di Indo tuh marketnya likuiditasnya kecil, banyak saham gampang digoreng, jadi mereka tuh kayak sangat berhati-hati sekali dengan standarnya. Nah setelah disuratin sama IDX beberapa waktu yang lalu, hasilnya MSCI itu mengumumkan beberapa perubahan kriteria saham yang secara tidak langsung jadi sentimen positif buat saham PP. Dalam pengumumannya, MSCI menyebutkan akan melakukan beberapa perubahan kriteria saham yang masuk ke watchlist-nya, yaitu mulai direview Agustus 2025, itu satu. Saham Indonesia di watchlist board kriteria 10 dan Taiwan Disposition Board itu akan dipantau lebih lama. Pemantauan diperpanjang dari cut-off review hingga 3 hari kerja sebelum tanggal efektif. Nah, yang paling menarik ya, 3 saham Indonesia, Brand, Cuan, dan Petro itu nggak lagi diperlakukan khusus alias balik ke evaluasi normal MSCI. Ya, jadi artinya ketiga saham ini tuh berpeluang masuk ke indeks MSCI yang sebelumnya tertahan di MSCI karena pernah UMA. Jadi di Indo 3 saham ini pernah UMA atau unusual market activity, dan konsentrasi kepemilikan yang dianggap tinggi, meskipun katanya sudah sesuai dengan aturan OJK, tapi nggak tahu gimana MSCI atau FTSE waktu itu sempat bilang, wah ini konsentrasi kepemilikan ownernya tinggi nih gitu. Kok bisa kayak gitu ya, anyway. Tapi MSCI itu nggak secara eksplisit ya mengatakan bahwa akan memasukkan brand Petro dan Cuan dalam portfolio mereka. Cuman dengan aturan ini membuat brand Petro dan Cuan ini menjadi lebih berpeluang gitu. Nah ini udah dibahas di last week, kita udah bahas juga di Igoy Channel. Nah aku mau kasih poin-poin utamanya aja. Intinya UMA atau unusual market activity ini nggak lagi menjadi alasan blokir untuk masuk indeks MSCI gitu. Tapi saham yang disuspend, jika ada saham yang disuspend lebih dari 1 hari dalam 4 bulan terakhir sebelum review, itu tetap nggak bisa masuk atau tetap nggak bisa di-upgrade di MSCI. Nah, jadi intinya sih saham-saham Papa PP ini ya jangan sampai kena suspensi dari bursa. Kalau sampai kena suspensi dari bursa, ya dia nggak bisa masuk ke MSCI, dan itu yang sempat bikin harga sahamnya sempat drop beberapa waktu yang lalu gitu. Dan semua ini berlaku mulai review Agustus 2025. Nah, kita mau bahas tentang saham Papa PP sekarang secara spesifik ya. Kita bahas saham Papa PP ya. Masih ada sentimen yang lain dari saham Papa PP ini. Aku bukan mau merekomendasikan saham-saham tersebut, jadi aku disclaimer dulu. Secara fundamental dan secara teknikal memang ada sentimen positifnya. Sentimen positifnya ada beberapa emiten Pak PP ini mau IPO lagi, suka banget IPO, dan IPO-nya kebanyakan memang arah-arah. Jadi buat IPO player mungkin ini jadi satu berkah buat mereka. Tapi aku disclaimer ya, aku di sini nggak ambil sama sekali karena hokinya aku ini pakai metode super trader ya, jadi pakai metode grafik super trader gitu, bukan yang kayak ginian. Aku agak-agak worry-nya tuh kalau aku pribadi, aku kalau bukan worry sih ya, aku merasa nanggung kalau masuk saham IPO cuman dapat berapa lot gitu doang. Kalau mau dapat banyak harus pesan dari berbagai account dengan nama yang berbeda-beda, kata temen aku kayak gitu, dan itu sangat repot sekali buat aku. Jadi kalau cuan arah berkali-kali tapi aku dapatnya cuma dikit, buat aku gak cocok. Itu aja alasan aku kenapa gak mau masuk IPO
saham IPO meskipun tahu cuannya banyak gitu ya, potensi cuannya banyak gitu. Nah, jadi perusahaan Pak PP ini mau IPO lagi, emiten properti Gria Idola, itu anak usaha BRPT dengan kepemilikan 99,9%. Mengembangkan dan mengelola berbagai jenis properti, mulai dari gedung perkantoran, kawasan industri, hotel, dan hunian. Terus tanahnya juga masih lumayan gede, 1,2 ribu hektar, nanti ditunggu aja. Terus emiten yang kedua yang mau IPO lagi adalah emiten tambang emas, ini belum disebutkan. Kabarnya punya cadangan emas lebih besar dari cuan, lebih dari 1,5 juta ounce gitu. Nah, terus bagaimana dengan fundamental dan teknikal dari saham-saham Pak PP ini? Kalau kita ngelihat memang secara bisnis cuan itu ada ekspansi juga ya ke bisnis listrik, terus kemudian TPIA membeli bisnis SPBU Exxon. Tapi aku mau mencermati di sini secara valuasinya ya. Jadi aku mau mencermati secara valuasinya. Oke, nah teman-teman tahu nggak sih untuk melihat satu valuasi perusahaan ya, jadi kita pakai indikator salah satunya dengan indikator PER atau Price to Earnings Ratio. Nah teman-teman tahu nggak PER-nya dari perusahaan-perusahaannya Pak PP ini berapa kira-kira? Nah, jadi salah satu indikator tuh PER digunakan untuk melihat itu tuh mahal atau murah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau lebih tinggi dari industrinya dibilang mahal, kalau lebih rendah dari industrinya dibilang murah, atau lebih rendah dari rata-rata 5 tahun itu dibilang murah, jika lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun dibilang mahal. Jadi bisa dibandingkan dengan industrinya atau dibandingkan dengan historicalnya. Oke, aku mau kasih lihat beberapa data. Bentar ya, aku mau kasih lihat ini buat teman-teman. Coba aku cariin gambarnya dulu, biar ada visualnya. Biar ada visualnya. Bentar ya, aku cariin gambarnya. Kalian ke igoi aku ya, igoi aku @official. Kalian denger nggak sih itu dung 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 itu? Oke, ini dia. Oke, aku mau kasih lihat kalian ini nih. Oke, udah ketemu. Ya, jadi teman-teman, pernya cuan itu percaya nggak, pernya cuan itu 1.700 kali. Nih ya, aku kasih lihat di sini aja ya. Oke, terus BRPT. Nih, aku kasih lihat di sini. Ini dapat dari RTI, datanya mungkin tulisannya agak kekecilan. Aku coba gedein dikit ya, aku gedein dikit. Nah, aku gedein kayak gini biar kalian bisa lihat. Ini BRPT. BRPT itu price to earnings ratio-nya 183 kali. Aduh, mana tadi? Nih, 183 kali 47 kali. Ini tuh mahal, pakai banget ya kalau secara fundamental. Jadi kalian kalau nanya ke saya saham ini bagus enggak, aku akan balik ke analisis fundamental dan teknikal. Ini aku bahas fundamental dulu aja. Kalau bicara pengembangan, cerita-cerita pengembangan ya tadi aku udah bahas. Banyak pengembangan, mau IPO, anaknya BRPT juga mau IPO. Nah ini PER-nya 183 kali, ini BRPT. Terus kemudian ini brand.
brand itu price to earnings ratio-nya 432,18 kali. Jadi kalau kalian nanya, ini kok nggak masuk ke MVest? Ya jelas nggak masuk radarnya kita. Secara aturan juga nggak masuk gitu. Nah ini Petro, kamu teman-teman mau lihat nggak ini di sini? Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aku. Ini sumbernya dari RTI loh, aku nggak bikin sumber sendiri nih. Price to earnings ratio, sampai tak screenshot, aku minta timku tadi screenshotin supaya kalian ngerti gitu ya. Jadi aku nggak mengada-ada gitu ya. Nih aku gedein lagi kalau kalian nggak kelihatan. Ini Petro, ini price to earnings ratio-nya 666 kali. Terus yang ini aku gedein ya, Cuan, ini paling gendeng. Pernya 1667 kali 71 kali. Mungkin ada yang bilang, tapi kan ini perusahaan bertumbuh, growing company. Ini investasinya tuh lebih ke growth investing. Kalau aku mengacu pada ilmunya Warren Buffett. Warren Buffett itu sebenarnya dia bukan murni value investing. Dia itu ada growth investingnya. Value investing in growth company. Nah, jadi kalau masuk ke sini, ini nggak masuk hitungan. Tapi nanti teknikal gimana, trading gimana, ntar tak bahas. Jadi kalau saya mengutip, tadi ada dibahas juga di Igoy-nya Pak Prof. Lukas T. Atmaja. Jadi beliau punya buku yang namanya Irrational Investor. Ini udah irrational sebenarnya. Tapi kan bisa di trading nggak sih gitu? Tidak semua saham bisa diinvestkan, tapi beberapa bisa di trading. Iya sih. Nah, soal trading nanti kita bahas ya. Jadi ini pandangan objektif aku tentang fundamentalnya. Jadi nanti kalau suatu hari dia inilah kayaknya lagi berjuang untuk bisa masuk MSCI gitu loh. Ini kenapa price to earnings ratio-nya negatif. Price itu harga saham, earnings itu laba, rasio itu perbandingan antar harga saham dengan laba. Kalau negatif itu dia berarti harga saham nggak mungkin negatif, berarti earningsnya kan, earnings itu laba perusahaan negatif ya 500 kali. Terus kemudian yang ini CDIA, ini yang baru IPO, yang kalian mungkin dapat cuan dari IPO-nya, 123 kali pernya. Ini kalau kalian nanya ke saya, rational investor, big institution yang benar-benar mau investing, pakai valuation, kayaknya enggak deh. Kayaknya kok gak masuk akal deh gitu ya. Jadi ya, oke, sekarang kita mau bandingin dengan saham-saham dari Amerika ya. Jadi kita lihat saham-saham dari Amerika ya. Seven Magnificent. Ini sumbernya. Tadi aku mau minta timku untuk screenshot juga, tapi kayaknya screenshotannya terlalu banyak. Jadi ini aku kasih lihat nih aja nih. Sumbernya dari Morningstar. Google pernya 20 kali, Meta pernya 28 kali, Apple 32 kali, Amazon 36 kali, Microsoft 38 kali, Nvidia 53 kali, Tesla 172,26 kali. Jadi kalau buat value investing ya sebenarnya ini juga udah cukup mahal. Tapi sekali lagi ya, mesti memperhatikan secara historikal. Kayak BCA dibilang valuasinya mahal, PBV 4, tapi historikalnya ya 4 terus gitu. Ya, jadi anyway, ini aku cuma mau ngebandingin, aku bukan mau ngomong Seven Magnificent Stock Amerika ini lagi murah atau mahal. Tapi aku mau ajak kalian tuh untuk mengerti PI yang mana yang lagi rasional, mana yang lagi irrational. Nah, jadi aku ngomong pakai data aja supaya nggak dibilang kayak Ellen ini like and dislike pada saham atau sektor tertentu. Oke. Terus aku sekarang mau bahas secara teknikal ya buat saham-saham ini. Oke, aku akan start dari saham BRPT dulu. Kalian lihat di Igoy aku. Jadi perhatiin di sini. Ini BRPT. Nah, sebentar, ini berani ya, aku ganti ke BRPT. Oke, turunin dikit biar kelihatan. Oke. Jadi BRPT ini hari ini breakout
breakout setelah di sini udah ada naik 5 hari, terus dia breakout kenceng, volume transaksinya tinggi. Ini sebenarnya kalau pakai caranya kita super trader, ini agak telat. Jadi kita nggak mau ngejar. Biasanya kalau kayak gini, normally ya, saya bilang normally ya, makanya kan ini rada-rada nggak normal gitu loh. Ini normally kita akan biarin dia naik dan nunggu retracementnya. Tapi aku mau kasih satu disclaimer dulu buat teman-teman. Saham PP biasanya kalau udah breakoutnya begini ngegas, itu dia bakalan rally. Dan ini BRPT dulu anak tiri. Paling jarang digerakin. Salah ngomong, paling jarang gerak. Ya. Jadi biasanya kalau udah ngegas gini, dia nggak bisa ngerem. Aku kasih contoh yang waktu itu lagi rame banget kan antara brand dan cuan yang baru IPO biasanya. Nah, ini brand. Ya, ini waktu itu nggak jadi masuk FTSE, nggak jadi masuk MSCI, sama kena FCA 3 kali ya. Ini jadi yang ini kena FCA, terus dia anjlok turun. Nah, perhatiin dia kalau pas lagi breakout kayak gini, ini nggak mau ngerem, jarang banget rem, paling sideways dikit, terus dia bakalan naik terus. Nah, jadi kalau kalian nanya saat ini brand dan juga cuan dan kawan-kawan, ini bakalan dikasih retracement atau enggak? Kemungkinannya kecil. Tapi kalau saya pribadi, personally, meskipun kemungkinannya kecil, saya memilih untuk tidak terburu-buru masuk. Nanti ketinggalan kesempatan atau ketinggalan peluang. Kalau udah FOMO itu udah irrational. Ya, jadi misalkan besok dia breakout lagi sih, biarin aja gitu. Saya pribadi udah dalam level yang nggak attach dengan naik turunnya harga saham gitu ya, jadi udah yang baal kira-kira kayak gitu. Jadi saya berharap teman-teman kalau bisa sih jangan FOMO ya, jangan FOMO lah. Misalkan aku FOMO besok naik sampai misal 7.700, tak kejar, bukannya dia bakalan rally terus sampai ke atas ke sini. Wah, nggak ada yang tahu cuman hati si MM. Si MM siapa? MM Mas MM market maker, disclaimer ya. Oh, ada market makernya. Atau sebenarnya market maker itu normal ya, harusnya ya normal. Di Amerika juga market maker tuh dilegalkan kok, cuman di Indonesia aja belum, masih dalam proses. Kalau nggak ada market maker, saham nanti nggak liquid. Dan saya nggak tahu lah, ini ada market makernya nggak, mestinya ada, tapi saya nggak tahu juga, mohon maaf kalau saya salah ya gitu. Nanti saya dimarahin lagi. Tapi maksud aku ya, ini kembali lagi ke konteksnya. Fundamental tuh udah nggak masuk akal ke depan. Kalau secara pairnya udah nggak masuk akal. Tapi kalau secara teknikal, harusnya nunggu retracement. Jika Anda memutuskan untuk ngejar besok, nggak nunggu retracement, saran aku adalah masuk dengan nominal yang ngetes kedalaman kolam tuh dengan 1 kaki aja, jangan dengan 2 kaki, jangan all in, jangan kebanyakan, jadi nitip sendal, atau nitip sendalnya aja yang dilempar ke kolam, jangan kakinya. Itu makanya ada definisi nitip sendal, ada istilah nitip sendal ya. I personally, aku akan menunggu dia ada retracement, karena buatku kalau saya personally ya, saya pribadi ya, nitip sendal itu dikit, cuannya dikit buat portfolio, kira-kira kayak gitu. Jadi aku nunggu retracement gitu sih. Nah, terus kemudian bagaimana dengan yang lain-lain? Ini contohnya ada saham cuan juga. Aku coba buka dulu, internetnya rada lemot. Nah, brand tadi masih lebih mendingan patternnya ya. Yang ini cuan, ini udah naik 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut ya. Jadi biasanya kalau udah kayak gini kita kan nunggu retracement. Aku cuma mau ngomong satu hal sih, saham-saham PP ini kita nggak pakai lagi fundamental analysis. Nah, kalau technical analysis yang biasanya kita nunggu retracement, susah banget juga dikasihnya.
Biasanya kita nunggu retracement, terus beli di retracement atau beli di breakoutnya. Nah, jadi yang bisa digunakan adalah money management aja. Dua hal yang kayaknya kita nggak pakai analisis secara teknikal dan fundamental. Satu, Donald Trump. Dua, Papa PP. Ya, jadi just enjoy aja, tapi hati-hati, nitip sandal aja, jangan nitip dua kakimu dimasukin di kolam. Oke? Nangkep ya? Kalau aku personally, aku akan menunggu retracement. Ini tidak hanya saham Papa PP, ini berlaku untuk saham Indonesia, kripto, US stock, semua yang ada gap kayak gini. Aku paling nggak mau aku masuk di gap up kayak gini. Paling nggak mau. Jadi mohon maaf kalau M-Trade nggak masuk ya. Karena kita menggunakan metode kita dan kita konsisten. Bukan yang dulunya banyak orang yang dulunya pakai technical, kemudian nggak pakai technical lagi, pakai analisis apa, flow apa segala macam. Kalau aku sih nggak pakai analisis flow. Kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan masuk ke sini, ini pakai money management aja. Wes gak ono analisis sih. Ya, jadi pakai money management. Kenapa? Karena suatu hari bisa yang gampang naik, gampang dibanting juga. Kalau likuiditas bit over kecil. Gampang naik, dia kan gampang dibanting, gampang turun juga. Nah, tapi kalau misalkan ambisinya masuk ke MSCI, mungkin perjalanannya masih panjang, mungkin naiknya masih ada ruang. Mungkin loh ya, saya nggak mau jamin. Oke, jadi buat teman-teman yang FOMO pada saham-saham ini, silahkan aja kalau mau ngetes, silahkan nitip sendal aja. Ya, karena aku ngebaca tadi komen-komen pas kita bikin konten tentang saham PP ini, aku ke CDIA sekarang ya. Komennya tuh pada FOMO semua sih. Jadi ada yang sampai menyesal nggak beli, padahal kemarin lagi ada duit atau gimana. Nah ini CDIA, ini dia udah arah 4 hari berturut-turut dan ini udah sesuai dengan prediksi. Pasti arah berturut-turut dan masih ada 2 emiten Pak PP yang mau IPO lagi. Dan ini arah sampai kapan nggak tahu. Ya cuman rumput yang bergoyang yang tahu ya, dan mungkin ya. Nah just enjoy aja. Silahkan pakai buat pamer portfolio. Di screenshot berapa persen cuannya, tapi nggak perlu screenshot berapa lotnya. Malu nanti kalau dapatnya dikit. Atau buat lucu-lucuan aja. Just enjoy aja. Enjoy aja. Sekali lagi teman-teman, gak perlu di-FOMO-in. Terus santai aja dan gak perlu kayak yang gak punya terus jadi stres. Ingat, investing itu kalau mau sukses dalam jangka panjang, trading juga kalau mau sukses dalam jangka panjang, kan cita-citanya itu. Kecuali cita-citanya cuma having fun doang, terserah. Kalau mau sukses dalam jangka panjang itu mesti pakai sistem. Pertanyaannya, yang nyebelin dan ngeselin banget tuh kadang-kadang ya, karena Indonesia secara likuiditas kecil, kadang-kadang sistem investasi yang dipakai oleh legend di dunia ini, contohnya kayak Warren Buffett, itu gak bisa dipakai di Indonesia. Peter Lynch apa segala macam, strateginya bagus nggak? Bagus. Cara milih perusahaan fundamental bagus nggak? Bagus. Apa segala macam, valuasi, technical, William J. O'Neill combine technical dan fundamental, cari growth stock. Bagus nggak? Bagus. Dipakai sama Mark Minervini, dipakai sama David Ryan. Richard Wyckoff, strategi tradingnya bagus nggak? Bagus. Stan Weinstein dipakai lagi sama Mark Minervini lagi, dipakai sama Dan Zenger, dipakai sama banyak trader dunia. Nicholas Darvas, bagus nggak? Bagus. Di Indonesia fundamental yang mereka pakai, semua itu pakai di Indonesia tuh, saya nggak bisa ngomong doesn't work, works, tapi hanya untuk beberapa saham tertentu aja. Makanya hati-hati di Indonesia, kalau kamu cuma main fundamental doang, sahamnya gak liquid, itu bisa jadi dolanane bandar tok, bisa jadi mainannya bandar. Sedangkan perusahaan yang fundamentalnya gak oke, kadang-kadang masih rugi ya, dan mungkin valuasinya mahal, bisa tiba-tiba naik kenceng. Kenapa? Ya karena likuiditasnya kecil itu tadi. Jadi kalau ada buyer yang lumayan kuat, lumayan banyak duitnya, ya naik. Maka dari itu di Indonesia sejak
tahun 2000 berapa ya, 2016 apa 17, aku itu lebih banyak pakai technical. Aku lebih banyak pakai ilmu super trader. Kenapa? Karena bojai di fundamentalin. Ya bukan 100% percuma, enggak. Invest juga masih dapat beberapa saham. Tapi harus super selektif sekali. Gitu loh. Tapi saya tuh kadang-kadang dulu ngeliat ya, teman-teman saya, ya teman-teman sepermainan saya lah di market, cari perusahaan yang fundamentalnya bagus. Nih loh, Len, bagus. Iya sih, bagus sih. Lo mau beli? Bid overnya segitu loh, dipentungin banda nanti. Iya sih, aku beli, tak beli banyakan, habis itu sahamnya agak gerak, begitu tak jual dia naik gitu. Ya iyalah gitu loh. Nah, maka dari itu teman-teman, dulu saya pakai metode chart doang. Tapi sekarang ini likuiditas di market itu lebih kering lagi habis pandemi kemarin. Dan ketika porsi saham di Indonesia tuh di MSCI, porsi saham Indonesia tuh turun terus sampai jadi 1,5% doang. Bojai pol. Bojai gimana? Mau pakai fundamental ya terbatas sekali. Kita milih saham di Invest tuh ya kita pilihannya benar-benar super selektif lagi, lebih selektif lagi. Yang teknikal, kalau udah ngomong kayak saham-saham Papa PP gini, loh kalian kalau nanya saya technical works gak? Works. Tapi kadang-kadang kita nunggu retracement-nya, gak dikasih. Ilmu teknikalnya sendiri itu masih works. Tapi ini saham, karena saham-saham yang gak liquid, aku gak cuma ngomongin saham grup ini doang, tapi grup macem-macem. Karena gak liquid, ya gimana menjelaskan ke pemula gak liquid? Gak liquid itu artinya bid overnya dikit. Kalau ada orang yang punya duit banyak, gampang narik, gampang dibanting, wes itu susah. Jadi kalau kita pakai technical, nunggu, pakai trailing stop, biasa kan pakai breakdown ya. Trailing stop breakdown dari MA20 atau MA50, itu masih bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya breakdownnya tuh akan, sekali terjadi breakdownnya tuh kencang banget. Breakdownnya kencang banget. Gitu, nggak bisa kayak breakdownnya tuh dikit. Dia sering gap up dan dia akan gampang gap down juga. Ya, jadi sebenarnya bukan doesn't work, tapi jadi pergerakannya tuh ya gitu deh, patternnya tuh ya gitu, suka-suka gitu loh. Pesan aku adalah kalian jaga money managementnya, enjoy the ride. Kalau kalian memang senang saham-saham ini, ya aku berusaha untuk tidak idealis lah ya. Jadi you just enjoy the ride, but be very careful dengan money managementmu. Baca buku Psychology of Money, it's not my book, tapi aku benar-benar saranin kalau bisa mengambil keputusan jangan dengan emosi. Emosi itu dua, antara kamu takut, kesel, itu yang nge-trigger otak reptil yang ngambil keputusan, atau kamu serakah. Jadi dalam hal ini kalau udah dapat cuan, serakah yang ke-trigger otak mamalia, itu nanti jadinya all in dan berantakan. Nah, kalau bisa gimana caranya ngambil keputusan pakai otak neocortex. Jadi itu mesti bisa mencukupkan diri. Kalau bisa puas ngambil keputusan dari otak neocortex, itu nggak akan all in. Itu yang satu-satunya melindungimu dari saham-saham seperti ini. Out of topic, solusi dari aku yang kedua adalah, that's why aku mulai aktif exploring US stocks, global stocks. Bukan karena aku nggak cinta Indonesia ya. Aku masih tetap saham-saham Indonesia, atau aku masih tetap portfolio memang masih jauh lebih banyak di Indonesia. Kayak beberapa saham dividend stocks kayak PTBA, ADI, TMG itu kan masih menarik untuk dividend stocks. Masih bisa make money banget di Indonesia. Cuman aku udah mulai ngelihat US stocks. Jadi kalau kalian mau belajar US stocks, kalian ke Super Trader ID. Itu Ikoi kita yang baru, dan kita mulai sering bikin acara itu. Jadi alumni M-Trade Academy ini kita bekali dengan ilmu yang atau market yang baru juga gitu loh. Jadi kemarin ada acara webinar untuk M-Traders kita, mulai memperkenalkan saham-saham itu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita bicara mau investasi saham pakai fundamental, gimana fundamentalnya kalau emiten yang pernya udah ratusan sampai ribuan persen gitu. Nvidia aja berapa tadi? Nih aku kasih lihat lagi, Nvidia aja cuman 50 kali, Apple coba lihat di sini buat yang telat nih, aku kasih lihat lagi. Google 20 kali, Meta 28, Apple 32, Amazon 36, Microsoft 38, Nvidia 53. Kalian ngerti nggak sih artinya per ini apa? Artinya tak bahasain pakai bahasa manusia aja lah ya.
Ini ibarat kamu kalau beli perusahaan yang namanya Google ini per 20 kali itu artinya butuh 20 tahun untuk BEP. Ya, Meta. Ya, jadi 28 itu butuh 28 tahun untuk BEP. Tesla butuh 172 tahun untuk BEP jika membeli bisnis ini. Ini bukan dalam arti sebenarnya, bukan dalam arti harga sahamnya. Nah, kalau ini pernya 1000 kali, walah 1600 kali ya. Mahalnya bukan main. Kira-kira gitu. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan atau larangan untuk membeli satu saham. Kalau kalian pengen ride the bull, monggo. Oke, sekarang aku mau bahas saham PANI dan CBDK. PANI, Grup Konglo. Akankah Grup Konglo mulai bangun dan beraksi lagi? Gak tahu kenapa hokinya aku dan hokinya M-Trade itu kita lebih cocok ke saham Koaguan gitu loh. Kenapa? Dia tuh secara fundamental valuasinya mahal juga. Kita nggak pakai fundamental, tapi secara chart, secara teknikal itu lebih cakep, lebih sopan lah. Patternnya tuh lebih bisa dilihat gitu loh. Jadi lebih ada dasarnya untuk kita trades. PANI ini M-Trade udah 2 kali cuan dapat 100% di 2023 kalau saya nggak salah ingat. 2024 dapat 148%. Saya percaya pasti ada yang dapat sampai ratusan persen lebih banyak. Cuman kalau kita pakai sistem kita yang melindungi modal juga ya, jadi kita dapat segitu. Nah, perhatikan di sini. Jadi perhatikan di sini teman-teman. M-Trade ada masuk di PANI di harga 11.375-an. Aku coba buka. Ini disclaimer ya. Ini bukan berarti aku terus suruh kalian untuk masuk ke sini. Aku cuma mau kasih lihat perbedaannya apa. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoi aku @ellenmay_official untuk bisa lihat charts dan grafis visual yang aku kasih. Nih, PANI kita lagi ngehold cuan 28 sampai 31%. Pertimbangannya apa sih? Simple kok kita. Kita tuh suka ngelihat saham yang sideways terus breakout. Ini sideways breakout pertama tuh di 16 Juni, ilmu super trader. Nah, breakout kedua di 9 Juli ini kita udah ada. Jadi kita tinggal ngehold doang. Sekarang lagi rally, ya udah kita tinggal ngehold doang. Gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau dilihat perbedaannya dengan yang ini, makanya ini kalau di technicalin gambarnya tuh kurang gimana ya? Nih ya, ini contoh ya. Ini kalau PANI, ini brand itu dari bawah, dari sideways bawah, tiba-tiba gap up-nya begini. Ini kalau PANI dia akan sideways dulu di sini, baru dia breakout pelan-pelan. Jadi secara teknikal itu kita lebih low risk. Kita nilai ini lebih low risk gitu. Oke, disclaimer teman-teman semuanya. So that's the reason why kita ada PANI gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau jawab juga pertanyaan kalian tentang kenapa saham big banks hari ini turun gitu. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan itu diproyeksi melambat. Hanya naik 2% secara tahunan untuk BRI, BMRI, dan BNI. Dan itu lebih rendah dibandingkan semester 1 kemarin yang masih bisa tumbuh 3-6%. Kenapa pendapatan bank bisa melambat? Keuntungan dari bunga makin kecil, NIM-nya turun, bank biasanya untung dari selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan. Nah, sekarang selisih itu makin tipis, jadi untungnya berkurang. Terus kemudian yang kedua, suku bunga turun tapi pelan banget. Sementara itu biaya bank tetap naik misalnya buat bayar bunga ke nasabah. Jadi kondisi ini bikin bank makin tertekan. Kemudian yang ketiga, dana cadangan makin tipis, likuiditas ketat, banyak dana yang sudah dipakai untuk ngasih pinjaman. Jadi sisa dana untuk ekspansi makin dikit. Ini disebut LDR atau loan to deposit ratio ya, tinggi. Artinya hampir semua dana tuh udah disalurin dan ruang geraknya tuh jadi sempit. Tapi BBCA diproyeksi masih lebih kuat. Alasannya likuiditasnya longgar, yakni deposit banyak. Dana nganggur juga lebih banyak. Jadi bisa lebih leluasa
buat ekspansi kredit. Nah itu bikin NIM-nya BCA masih bisa lebih solid gitu. Terus Himbara ini lagi banyak program, salah satunya memberi pinjaman koperasi desa dan juga untuk pembangunan 3 juta rumah ya. Jadi mungkin saham-saham Himbara ini belum menjadi pilihan yang seksi buat investor gede di tengah kondisi ketidakpastian market global. Kalau aku bisa bilang sih sebenarnya sentimen-sentimen untuk big banks ini adalah sentimen sementara. Ya, jadi sentimen sementara untuk jangka pendeknya big banks mungkin bisa sampai akhir tahun ini. Dengan asumsi big banks ini buat investasi jangka panjang. Kalau ditanya secara fundamental tuh pakai numbers tadi ya. Aku udah kasih lihat. Ini aku belum keluarin valuationnya for big banks. Aku minta deh tim aku kasih. Pim tolong Pim, kamu denger live ini kan. Aku minta ditampilin data dari RTI untuk for big banks. Jadi kita udah sering tampilin valuation. Valuation band, tapi aku meminta screenshot data RTI. Oke. Nah, jadi secara fundamentalnya tuh jauh lebih bagus. Cuman ya memang tantangannya saat ini lagi jangka pendek buat perbankan kurang oke. Dan kalau buat value investing dalam jangka panjang, sekarang tuh sebenarnya kesempatan. Cuman sekali lagi ini disikapi dengan bijaksana ya. Jadi jangan dibandingin sama saham-saham PP. Different game, mainan yang sangat berbeda. Jadi kalau banking ini kita bicara value investing, pakai ilmu fundamental, ini masih bisa for big banks. Masih bisa untuk jangka panjang. Tapi kalau saham-saham PP, ya udah kalian kalau mau trading aja, inget jangan masukin 2 kakimu, not even 1 kakimu, nanti keseret lumpur jika ada bantingan ke bawah yang kita nggak pernah tahu kapan. Nitip aja 1 sendal atau 2 sendal atau 3 sendalmu. Ini artinya apa? Artinya kamu masukin duit yang nggak bikin kamu sampai sakit hati. Oke, kata tim aku oke lagi di screenshotin sebentar, tapi kayaknya butuh waktu yang agak lama. Aku sambil ngebahas beberapa sentimen ya, sambil nunggu tim aku buat ngasih screenshot fundamental. Entel dan Tepik ini dilaporkan mempertimbangkan rencana merger. Oke, terus 80% produk ekspor Indonesia bakalan bebas tarif di Uni Eropa. Sedikit tentang Trump ya, jadi sambil nunggu data fundamental perbankan tadi, Trump sama Uni Eropa ini lagi berantem tentang tarif. Jadi Uni Eropa ngebales ya, jadi ngebales Amerika. Tarif 30% dari Amerika untuk produk dari Uni Eropa dan Meksiko. Trump juga ngumumin rencana menaikkan tarif umum jadi 15-20% bagi negara-negara yang belum memiliki kesepakatan dagang dengan Amerika. Dari sebelumnya 10%. Jerome Powell disebut akan resign dari jabatannya sebagai ketua The Fed yang mungkin dapat tekanan terus dari Trump. Nggak tahu diintimidasi atau enggak. Dan itu kemungkinan besar malah jadi sentimen positif buat market. Kalau misalkan penggantinya pro Trump yang bakalan nurunin suku bunga gitu. Jadi kemungkinan suku bunga diturunin bakalan bisa lebih cepat. Jika memang demikian adanya, maka saham-saham banking yang sekarang lagi divaluasi murah saat ini ya menurut aku sih kesempatan bagus. Loh kok dari dulu ngomongnya gitu? Ya namanya orang investing menunggunya memang agak lama. Aku kasih contoh ya, BRI yang waktu itu dibilang kesempatan bagus, habis itu udah naik 30%. Udah naik 30% dari bottomnya. Terus sekarang turun lagi ke 3650. Ya kesempatan lagi buat investor. Jadi investor tuh cara masuknya dikit-dikit gitu. Oke, terus kemudian aku mau kasih lihat ya. Nah ini fundamental banking nih. Wah ini datanya. Thank you banget. Thank you Bim. Thank you tim aku. Oke ya. Thank you. Oke ya. Perhatikan di sini.
teman-teman perhatikan. Ini BBRI. PI 10 kali. Ya, PBV 1,91. Ini perusahaan besar. Dividen yield gundeng wes 9%. Ini jauh ngelebihi bunga deposito setahun. Ya, jadi masuk di sini ya cuan dari dividennya juga. Nggak setiap tahun tinggi seperti ini sih, tapi perhatiin BNI dividen yield 9,26%. Tolong jangan dibandingin sama saham-saham PWP yang memang trading dan tradingnya pun bukan dengan cara yang teknikal gitu loh. Pokoknya ya money management aja lah itu. PP analisis lah. Ada term analysis, ada PP analysis. BNI PI-nya 7 kali. Price sales ratio, terus ini PBV di bawah 1. Senengane ini investor, value investor nih. BCA PBV 4,27, tapi dia satu-satunya yang labanya masih bertumbuh double digit loh. Jadi menurut aku ini nggak mahal. Oke ya, terus kemudian BIM aku nambah BNGA dong BIM, tolong tambahin BNGA gitu. Ya habis ini aku kasih lihat BNGA, lagi nunggu datanya di ini. Ini BMRI. BMRI perhatikan ya, ini PI ratio-nya 8,29 kali, price to sales ratio 2,16 kali. PBV-nya di bawah 2 juga gitu. Tapi yang paling murah berarti BNI ya, valuasinya. Kalau gitu beli BNI aja, yang paling lambat juga sih geraknya. Nih BCA diskon dikit, ini aku udah sering kasih lihat kalian. Ya, jadi BMRI kenapa turunnya yang paling banyak? Sebenarnya itu wajar karena dia secara valuasi dia masih di rata-rata. Perhatiin kenapa BRI turunnya mungkin nggak sekencang BMRI karena dia valuasinya juga udah murah sih. Sesimpel itu sih teman-teman ya. Jadi saham itu sebenarnya analisisnya simple kalau kalian mau mengerti konsep atau prinsipnya. Konsep atau prinsipnya tuh investasi jangka panjang dipelajari di Invest Academy, dan kalau kalian ngerti itu bisa dipakai di US Stocks juga ilmunya. Kalau trading, prinsip atau konsepnya tuh sistemnya dipelajari di M-Trade Academy. Untuk mengikuti dua itu, kalau mau langsung daftar subscription setahun silahkan, ada kelasnya, e-course-nya, bisa tanya jawab saham, ada pilihan sahamnya juga, ada live briefingnya juga. Nah, kalau kalian mau nyoba yang gratisan dulu, bisa ke Mvestart tanggal 19 Juli, itu 2 jam DM aku Mvestart. Kalau mau nyoba yang belajar trading yang gratisan dulu, di M-Trade Start, DM aku M-Trade Start. Jadi kalau belajar investasi jangka panjang, DM aku EMVESTART. Belajar trading, gratis ya, tapi terbatas kuotanya. DM aku EMTRADESTART. Ya, terbatas hanya untuk 50 orang pertama yang daftar malam hari ini. Semoga bisa menjawab kegalauanmu tentang saham Big Banks dan juga tentang saham-saham PP. Dan kali ini aku mencoba untuk menjelaskan dengan lebih objektif dengan segala peluangnya, dan memang betul saham PP itu kemungkinan besar ya. Saya bilang kemungkinan besar, bukan kepastian. Kemungkinan besar tuh ruang untuk naiknya memang masih banyak karena breakout kencengnya tuh ya baru beberapa hari terakhir ini gitu. Cuman sekali lagi MM-nya harus dijaga banget gitu. Oke. Terus yang investasi di banking ya mesti sabar. Itu aja. Cuan BRMS PANI udah aku bahas PANI-nya. Karena aku mau bahas BRMS. Aku lagi suka liatin US Stocks sebenarnya, dan di internal tim kita tuh lagi aktif-aktifnya kita banyak discuss tentang US Stocks. I'm so sorry, chart aku lagi agak lemot. BRMS cakep, BRMS-nya cakep, very beautiful pattern, lagi jalan. Ini cakep ini. Yang kapan hari pada takut kan ya? Ini baru jalan. Ya. M-Trade tinggal nge-hold aja sih. Udah ya, bicara sahamnya udah ya. Aku mau bahas per balseman dulu. Di Aussie aku beli ini. Aku cari balsam yang panasnya pas. Muter Indonesia, Thailand itu gak nemu antara kalau dapat panasnya dingin, mentol, atau
di Bangkok tuh nemu balsam yang terkenal tuh, aduh panasnya ya ampun, sampai kayak kulitku tuh kayak lagi dicubit-cubit, nggak enak. Ini bukan endorse ya, aku iseng aja, aku di Chemist Warehouse di sini aku nemu ini MU Heat Wrap. Ya ini ada gambarnya MU nih. Ini enak banget dipakainya tuh, anget-anget gitu. BTC gimana? Lebih mendingan trading BTC daripada ini, terus bisa buat kompres kepala, enak. Bitcoin ya, dikit ya. Bukan Tiger Balm baunya kayak minyak sinyong-nyong. Nih, Bitcoin itu ya, ini tuh lebih rapi, perhatiin. Sideways-nya kayak gini, ini breakout di sini. Jadi ini patternnya, lihat, ini pattern anak tangganya dari stage 4, 1, 2, 3, 4 lagi, 1 lagi, dan ini stage 2. Ini rapi banget. Bitcoin sekarang lagi di stage 2, lagi uptrend. Kalau mau jangka panjang, saran saya tunggu sedikit retracement di 116, 111 ini 112 best price, tapi sebaiknya tunggu dulu. Enak buat kompres. Udah ya. Selamat malam. Namanya apa Miss balsamnya? MU Heat Wrap. MU Heat Wrap. Udah bisa terima endorse balsam ini kayaknya. Udah ya, selamat malam semuanya. Salam profit. TPIA belum dibahas. TPIA belum breakoutnya kenceng, makanya tadi kita nitip sandalnya di TPIA, tapi kok kayak di anak tiriin yo. Nggak breakout sendiri. Mohon maaf kalau saya malam hari ini ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau tidak sengaja, dan saya netral. Jangan anti sama saham yang ada MM-nya, karena keberadaan MM sangat dibutuhkan. Di Amerika tuh MM tuh dilegalin. Jadi kalau gak ada MM-nya ya likuiditas kering. Aku setuju dengan kata-kata Pak Pandu Syahrir yang bilang likuiditas market di Indonesia tuh kecil, dan saya jujur sangat berharap pada Danantara sih. Saya berharap pada Danantara tuh, kalau Danantara ada invest di pasar modal Indonesia sendiri, kan tuh duit gede ya. Dari Indonesia buat Indonesia, hopefully ya, selain investasi di sektor real, kalau ada investasi ke pasar saham Indonesia sendiri, itu bakalan nambahin likuiditas banget. Aduh, pada daki BNGA ngantuk. Oke. Ini di Aussie jam 12 lebih 06. BNGA PI-nya murah 5,92 dibandingkan dengan peers-nya, tapi dibandingin secara historinya, dibandingin secara dirinya sendiri, dia nggak lagi murah. Dari dulu rata-ratanya PI-nya dia ya segitu terus. Ya, BNGA di rata-rata, agak mahal dikit. Yaudah gitu aja. Likuiditas tuh gimana maksudnya? Likuiditas tuh gini ya simpelnya. Kamu kan di saham tuh ada bid sama over toh. Kalau bid dan overnya tuh kecil-kecil, itu likuiditasnya dikit gitu aja lah. Kalau semakin gede likuiditas, semakin gede bid over, itu mengegorengnya nggak gampang gitu loh. Jadi butuh duit banyak. Maka dari itu likuiditas penting, biar saham tuh gak gampang banget ditarik terus tiba-tiba dibanting. Ya wes gitu aja ya.